Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Suci Mulfasari, guru biologi di SMA Negeri 6 Kundur, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan biologi. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Praktik pembelajaran dilakukan bersama siswa kelas 11 MIPA pada materi mekanisme pernapasan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana hari ini, semangat? Semangat. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini supaya kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam belajar, ya, kita awali dulu dengan berdoa. Baik, silakan Randi untuk memimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama, ya.
Siapa yang tahu makna dari lagu tersebut? Ya, silakan. Menciptakan suasana bahagia karena Indonesia sudah merdeka. Oke, baik. Nah, jadi sorak-sorak bergembira itu ya menceritakan bahwa Indonesia sudah merdeka, menunjukkan kebahagiaan Atau gembira. atau kegembiraan bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, ya sekarang ini kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, kalian sekarang ini menjadi seorang pelajar, ya, yang menuntut ilmu atau mencari ilmu di sekolah itu adalah salah satu perjuangan, ya, perjuangan anak bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Jadi seperti itu. Tadi sebelum masuk ke kelas, aktivitas apa yang kalian lakukan di luar? Ya, olahraga, kemudian berlari, nah setelah itu berjalan, ya. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut, ya, kira-kira pada waktu kalian melakukan olahraga itu apa yang kalian rasakan pada tubuh? Nafasnya itu bagaimana? Apa rasanya? Lelah, ya, jadi merasakan lelah. Ketika kita merasakan lelah, itu bagaimana proses pernafasan kita? Lebih cepat. Ya, jadi proses pernafasan kita itu lebih cepat, gitu ya. Sebelumnya ada pertemuan kemarin, materi apa yang kita pelajari? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, silakan. Materi tentang organ pernapasan, Bu. Tentang organ Pernapasan. pernapasan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan organnya apa saja? Ya, Bu. Ayo yang lain, organnya apa saja organ pernapasan? Ya, Randi? Hidung. Hidung, kemudian faring. Oke, kemudian laring. Apa lagi? Bronkus. Ada lagi yang lain? Trachea, Bu. Trakea. Kemudian Alveolus. bronkiolus. Alveolus. Alveolus. Oke, jadi semuanya sudah bisa menyebutkan organ-organ pada sistem pernapasan. Nah, sebenarnya aktivitas bernafas itu aktivitas apa sih? Kita kan bernafas nih, kita melakukan aktivitas bernafas. Sebenarnya ketika kita bernafas itu apa yang kita lakukan? Menghirup dan mengeluarkan udara. Ya, menghirup dan mengeluarkan udara. Esti, bagaimana? Yang pertama menghirup udara, lalu memasukkan udara. Yang ketiga mengeluarkan udara. Ya, jadi pada saat kita bernafas, ya bagus ya, Anda dan Esti. Nah, jadi pada saat kita bernafas, itu aktivitas yang kita lakukan adalah menghirup udara, kemudian kita menghembuskan kembali, artinya kita mengeluarkan kembali udara tersebut. Nah, itu adalah aktivitas pernapasan. Nah, coba sekarang saya ikuti akan Ibu. Tarik nafas, rasakan, keluarkan. Nah, apa yang tubuh kalian itu mengalami perubahan apa? Lebih Rileks. Dari organ tubuhnya apa yang dirasakan pada saat kita menghela nafas? paru-paru. Paru-paru? Paru-paru ke atas. Paru-parunya ke atas. Ya, tidak apa-apa. Rongga dadanya membesar, Bu. Rongga dadanya Besar. membesar. Ya, kemudian apa lagi? Coba. Tulang rusuk naik. Oke, ada lagi yang lain. Coba kalau pada saat kita menghembuskan nafas, apa yang terjadi pada tubuh kita? Turun. Apa yang turun? Paru-paru kecil. Paru-paru mengecil. Oke. Nah, jadi pada saat aktivitas pernapasan yang kita lakukan, ya seperti tadi kalian sudah mempraktekkan ketika menarik nafas, kemudian ketika menghembuskan. Jadi sudah tahu bagaimana perubahan yang terjadi pada tubuh kita.
Kita coba semuanya ikuti arahan dari Ibu, ya. Tarik nafasnya, 1, 2, keluarkan 4, 3, 2, 1. Pelan-pelan keluarkan, kemudian ulangi lagi tarik nafasnya, 1, 2, keluarkan 4, 3, 2, 1. Oke? Apa yang dirasakan? Aman, relax, ya. Aktivitas yang sudah kita lakukan tadi, menarik nafas dengan teknik 2/1, yaitu bisa mengendalikan emosi kita. Ya, menarik nafas adalah salah satu cara untuk mengendalikan emosi. Ya. Nah, selanjutnya, ya, dari aktivitas yang sudah kita lakukan tadi dengan melakukan teknik pernafasan 2/1 tadi, ya, maka pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang mekanisme pernafasan. Nah, seperti biasa, setiap materi yang akan kita pelajari tentunya ada tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan melihat sebuah video, ya, video kasus pada bayi tentang pernafasan. Kemudian akan Ibu berikan LKPD sebagai bahan diskusi kelompok. Nah, anak-anak Ibu semuanya harus bisa menganalisis mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Kemudian tujuan yang keduanya, siswa mampu mengaitkan kapasitas udara paru-paru dengan cara dan kekuatan seseorang dalam melakukan respirasi dengan benar. Selanjutnya, siswa mampu menyajikan hasil analisis mengenai pengaruh rokok terhadap mekanisme pernafasan manusia dengan benar. Jadi pada hari ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sudah paham semuanya? Sudah. Bisa kita mulai? Sudah siap untuk memulai? Semangat pagi! Devi, coba fokus ke sini dulu. Semangat! Oke, baik. Kalau semangat, semuanya bisa perhatikan ke depan. Nah, di sini ada sebuah video, ya. Video ini yang akan Ibu tampilkan, ya. Video ini mengenai video sebuah kasus yang harus kalian simak. Kemudian nanti kalian cari informasi atau permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut. Oke, sudah ready? Oke, siap. Semuanya perhatikan ke depan. Apakah ada anak-anak atau ibu hamil atau orang-orang yang rentan terhadap asap rokok? Seperti kejadian yang menimpa bayi berusia 21 hari bernama Hafiz dan bayi Alif. Orang tuanya harus merelakan sang buah hati kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Bukan karena penyakit akut, melainkan karena paparan asap rokok yang memenuhi paru-parunya. Bagaimana? Sudah jelas videonya? Sudah. Nah, informasi apa yang bisa didapatkan? Berbahaya bagi untuk anak kecil. Rokok berbahaya Bagi untuk bayi. Iya, bayi. Apakah hanya untuk bayi saja? Tidak, ya. Jadi asapnya itu berbahaya untuk semua kalangan, untuk semua orang. Bisa menyebutkan apa yang ada di dalam rokok sehingga berbahaya? CO Ya. dan berbahaya. Zat berbahaya. Apa itu yang berbahaya? Ayo, zat apa lagi kira-kira? Zat nikotin dan zat tar. Ya, zat nikotin dan Zat tar. zat tar. Nah, jadi di dalam rokok itu ada zat-zat yang membahayakan, gitu ya. Jadi walaupun kita tidak merokok, tapi kita sebagai perokok pasif. Ketika kita berada di dekat orang yang merokok. Jadi anak bayi tadi itu kena sakit apa dia sehingga menyebabkan meninggal? Paru. Jadi anak bayi tersebut karena terpapar asap rokok maka mengena infeksi paru-paru yang disebut dengan pneumonia.
Bagaimana? Apa yang kalian lihat tadi dari video itu? Anak kecil itu? Susah bernafas. Terlihat dari mana? Dari cara dia bernafas ya, dari gerakan otot perutnya tadi terlihat pernapasannya begitu cepat ya, seperti mengalami sesak begitu. Nah, itu adalah ciri salah satu penderita pneumonia ya, atau infeksi pada paru-paru. Sekarang semuanya sudah tahu ya informasinya apa ya. Kalian rumuskan dalam bentuk pertanyaan ya, permasalahan yang ada tadi yang sudah kita temukan dari video tersebut. Sekarang semuanya sudah ibu bagi per kelompok. Nah, semuanya sudah dalam kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ibu mau masing-masing kelompok semuanya memberikan nama kelompoknya sesuai dengan organ pernafasan. Ya, kelompok 1 silakan beri nama. Apa nama kelompoknya? Hidung. Oke, kelompok 1 menamakan kelompoknya dengan hidung. Kelompok 2 apa? Bronkus. Kelompok 3? Bronchiolus. Kelompok 4? Kelompok 4 paru-paru. Kelompok 5? Alveolus. Kelompok 5 alveolus. Sekarang ya, silakan kalian akses levoxit-nya ya untuk melihat LKPD mekanisme pernafasan. Oke, seperti biasa masuk dengan kata sandi ya, dengan diawali dengan username terlebih dahulu. Pilih LKPD mekanisme pernafasan. Oke, bisa diakses semuanya? Bisa. Oke, sudah diakses semuanya. Sekarang semuanya perhatikan ke depan dulu. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi LKPD-nya. Semuanya perhatikan LKPD-nya. Sudah bisa dibuka semuanya? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan di LKPD. Ya, LKPD-nya itu mengenai mekanisme pernafasan. Tuliskan nama kelompoknya dengan nama kelompok sesuai pilihan kalian tadi. Kemudian, ya tadi kita sudah sama-sama melihat video di depan. Nah, di LKPD itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya kalian buat dalam bentuk pertanyaan. Ya, kemudian sudah itu kalian buatkan hipotesis atau dugaan sementara. Ya, jawaban sementara dari perumusan masalah yang sudah kalian temukan tadi. Nah, selanjutnya ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan secara berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah jelas? Oke, nanti sambil berjalannya diskusi, kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan dengan ibu. Oke? Oke, siap. Sekarang silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, yang ini tadi permasalahannya apa? Misalnya terhadap nih permasalahan mengenai asap rokok dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana solusi, misalnya solusi untuk agar anak tersebut tidak pernah asap rokok. Nanti bagaimana ini dugaan sementara jawabannya? Rumusan masalahnya sudah? Bahayanya merokok sembarangan. Ya, kemudian? Bahaya rokok untuk bayi dan orang dewasa. Ya. Oke, hipotesisnya belum ya? Oke. Jadi setelah kalian selesai merumuskan permasalahan, kemudian membuat hipotesisnya, untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD-nya itu, kalian boleh mencari informasi dari buku paket yang sudah ada, kemudian dari internet ya, dari Google. Kalian boleh mencari dari berbagai sumber. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian dari bahan ajar yang sudah ibu bagikan juga boleh. Terserah kalian mau mencari informasi dari mana saja. Ya, semakin banyak kalian mencari informasi, maka semakin banyak informasi yang didapatkan. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya.
mekanisme pernafasannya bagaimana? Oke, mekanisme pernafasan. Ada pernafasan apa saja? Pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya, ditemukan tidak perbedaannya pernafasan dada dengan pernafasan perut? Ditemukan, Bu. Berarti ada perbedaan di bagian mananya antara dada, pernafasan dada dengan pernafasan perut. Di mana perbedaannya? Bagian tulang rusuk dan diafragma. Iya, jadi kalau kita bernafas dengan pernafasan dada, itu yang berkontraksi adalah tulang rusuknya. Kalau dengan pernafasan perut, diafragmanya. Jadi sudah tahu ya perbedaannya apa? Oke, silakan dilanjutkan. Yang di sini sampai di mana ini? Ya, itu ada gambarnya, gambar apa? Seseorang yang Hah? tidak merokok dengan yang merokok. Nah, sudah terlihat tidak perbedaannya apa? Nah, apa perbedaannya? Menghitamnya paru-paru ya bagi yang merokok. Ya, kalau yang merokok paru-parunya terlihat hitam ya di gambar. Kemudian kalau yang tidak berwarna merah. Bayi merokok tak? Tidak, betul? Ya, bagus, hebat. Oke, anak semuanya, nanti setelah selesai diskusi kelompoknya, ya, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas hasil dari diskusinya. Jadi untuk pertemuan hari ini yang akan maju ya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yaitu kelompok paru-paru dan kelompok alveolus. Oke. Semuanya sudah selesai? Kelompok 1 hidup sudah? Hampir. Kelompok 2 Martus sudah selesai nak? Selesai, Bu. Hampir selesai. Kelompok 4 paru-paru bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai. Oke, kita tunggu sebentar lagi untuk teman-teman kita kelompok 1, 2, dan 3. Oke, 5 menit lagi ya. Jadi ada pengaruh terhadap mekanisme pernafasannya. Pertanyaannya apa itu yang harus diselesaikan? Permasalahannya. Sebab bagaimana agar tidak menjadi perokok pasif atau terhindar dari dampak asap rokok yang dapat mempengaruhi pernafasan. Nah, ya. Jadi apa tuh? Yang pertama menghindar dari kumpulan orang yang merokok, kedua melarang orang-orang merokok di ruangan yang tertutup. Iya. Jadi bagaimana cara kita ya? Karena kita tidak merokok. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghindari? Itu kan anak bayi yang tidak merokok. Karena kena paparan asap rokok tadi, ya, jadinya terkena dampaknya yang mempengaruhi mekanisme pernafasannya. Ya, terlihat dari mananya? Cara dia bernafas. Cara dia bernafas. Kita lihat dari gerakan otot perutnya tadi kan secepat begitu. Nah, ada tidak hubungannya atau pengaruhnya terhadap kapasitas udara paru-paru? Ada hubungannya? Ada ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1? Sudah, 2? 3? Dalam kelompok paru-paru dan kelompok alveolus akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk kelompok yang lainnya, memberikan pertanyaannya, memberikan tanggapan, boleh menambahkan jika merasa pertanyaan yang dijawab masih kurang. Boleh ya, sehingga nanti semuanya akan mendapatkan nilai. Oke, paham? Oke, silakan kelompok paru-paru untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kami bacakan hasil diskusi kami dalam LKPD Sistem Pernapasan. Permasalahan yang kami temukan adalah bahaya asap rokok bisa meregang nyawa. Bagaimana cara untuk anak kecil agar tidak bisa mengalami gangguan paru-paru akibat asap rokok? Hipotesisnya yaitu caranya adalah orang tua harus memperhatikan supaya anaknya tidak dekat dengan asap rokok. Pengaruh rokok terhadap udara keluar masuk dalam paru-paru melalui mekanisme pernapasan. Mengutip dari UPMC Earthbeats, zat kimia dalam rokok juga dapat menghancurkan jaringan paru-paru. Hal ini membuat pembuluh darah semakin berkurang jumlahnya dan ruang udara jadi semakin sempit. Akibatnya, hanya ada sedikit oksigen yang masuk ke bagian penting tubuh. Asap rokok adalah zat yang bisa merusak paru-paru dan memicu gangguan pernapasan.
Saya ingin bertanya, bisa diulangi tentang pernapasan dada pada mekanisme inspirasi? Baik, kami langsung menjawab dari pertanyaan kelompok 5 dari kelompok Alfiaulus. Pernafasan dada inspirasi yaitu mengambil udara. Berikut adalah urutan proses inspirasi pernapasan dada yang benar. Yang pertama, otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Tekanan udara dalam paru-paru turun di bawah tekanan udara atmosfer. Sedikit berbeda dengan diskusi kami, Bu. Ya. Diafragma itu berperan pada mekanisme inspirasi di bagian pernafasan perut. Karena perbedaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut itu, kalau pernafasan dada itu berkontraksi dengan tulang rusuk, kalau pernafasan perut berkontraksi dengan diafragma. Oke, jadi ada dua jenis pernapasan, pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kemudian mekanismenya ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi itu apa? Menghirup udara. Ya, menghirup udara. Kemudian kalau ekspirasi mengeluarkan udara. Kalau pernapasan dada itu otot antar tulang rusuk yang berkontraksi sehingga menyebabkan dada kita membesar, paru-paru mengembang jadi udara yang ada di luar masuk ke dalam paru-paru. Kalau pada pernapasan perut yang berkontraksi apa? Dia diafragmanya. Sampai di sini bagaimana, sudah paham? Sudah. Oke. Agar tidak menjadi perokok pasif itu tadi, berikut ini adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Pertama, mengingatkan dengan sopan saat melihat perokok yang merokok di sembarang tempat. Yang kedua, menghindari berkumpul dengan perokok dan lebih baik mencari tempat yang memiliki udara segar serta terbebas dari asap rokok. Hal paling mendasar yang membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut adalah mekanismenya. Pada pernapasan dada, mekanismenya menggunakan otot-otot tulang rusuk. Sementara pernapasan perut, mekanismenya menggunakan otot-otot diafragma, yaitu di antara rongga dada dan perut. Bagaimana cara kalian agar tidak menjadi perokok pasif, dan tolong jelaskan bagaimana antisipasi bahaya perokok pasif. Terhindar dari perokok pasif. Yang pertama, kita menjauhi dari jangkauan orang-orang yang merokok di sembarangan tempat, dan kita menegur dengan rasa sopan dan hormat kepada orang agar tidak merokok di sembarangan tempat. Yang mau menambahkan? Ya, silakan Randy. Kita kan sudah tahu bahwasanya asap rokok itu sangat buruk bagi kesehatan di kalangan anak-anak maupun di kalangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku untuk dari hasil diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Saya akan menyimpulkan untuk materi hari ini, yaitu selalu menghindar dari bahayanya asap rokok, tidak terpengaruh untuk merokok, dan tahu sebab akibat bahayanya asap rokok untuk bayi dan warga sekitar. Oke, ya, ketahui ya bahaya dari rokok untuk lingkungan sekitar ya, tidak hanya kepada bayi tersebut. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan mengkaitkan ya yang rokok tadi, dampak rokok terhadap mekanisme pernafasan? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan kaitannya? Kaitannya yaitu berkaitan dengan paru-paru. Dikarenakan pada saat merokok, asap rokok yang masuk ke dalam paru-paru itu sangat berbahaya bagi paru-paru dan membuat paru-paru kita melemah dan kapasitas di paru-paru itu semakin kecil. Jadi pada saat kita mengambil napas itu semakin sesak dikarenakan asap rokok tersebut. Asap rokok ada kaitannya dengan mekanisme pernafasan, inspirasi dan ekspirasi. Kemudian ternyata ada juga kaitannya dengan kapasitas udara di dalam paru-paru. Ya, jadi saling keterkaitan. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Ini tadi mekanisme yang sudah kalian jelaskan. Ya, jadi mekanisme pernafasan itu ada inspirasi dan ada proses ekspirasi. Nah, coba perhatikan
Traksi. Kapasitas udara itu volumenya berbeda-beda. Coba perhatikan, volume udara yang di pernafasan sangat bervariasi sebab dipengaruhi oleh cara dan kekuatan seseorang melakukan respirasi. Penurunan kapasitas paru-paru. Nah, tadi anak bayi tadi sakit apa? Paru. Namanya pneumonia. Nah, jadi infeksi pada paru-paru. Nah, coba kita lihat ternyata kondisi terkait penurunan kapasitas paru-paru tadi termasuk di sini ada pneumonia. Selain itu ada obesitas juga, ya. Nah, jadi ternyata kondisi si bayi tadi yang mengalami sesak nafas seperti itu terjadilah penurunan kapasitas paru-paru. Jika seseorang semakin tua, berarti membuat otot diafragmanya itu menjadi lemah, ya, sehingga mengurangi elastisitas jaringan paru-paru dan otot dada, sehingga terjadi penurunan kapasitas paru-paru. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Ya, kalau ada yang mau tanyakan silakan tanyakan. Peningkatan kapasitas paru-paru, nih, kondisi tersebut membuat udara yang bergerak keluar organ paru-paru itu melambat. Bagaimana cara menjaga kapasitas paru-paru? Yang pertama apa? Berolahraga secara rutin. Yang kedua, menghindari atau berhenti merokok. Terakhir, dampak rokok bagi pernafasan. Di sini ada juga asma, alias sesak napas. Kemudian ispa, pneumonia. Nah, ini tadi yang dialami oleh si bayi tadi. Kemudian ada bronkitis. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Saya ingin bertanya, apakah dengan menghirup asap rokok itu saja kita menjadi perokok pasif? Jadi kalau orang yang merokok itu adalah perokok aktif dinamakan, ya. Yang mengenal dampaknya dari asap itu adalah perokok pasif. Nah, itu sudah pasti berdampak. Nah, tetapi bukan hanya asap rokok saja yang memberikan dampak kepada kesehatan kita, ya. Misalnya nih seperti asap polusi, ya, di udara dari asap-asap kendaraan, kemudian misalnya asap pembakaran sampah seperti itu juga memberikan dampak kepada kesehatan tubuh, terutama pada sistem sistem pernafasan kita. Sudah paham semuanya? Ya. Oke, kalau sudah paham, kita akan melakukan evaluasi untuk mengukur seberapa pemahaman kalian tentang materi mekanisme pernafasan ini. Oke, semuanya silakan memegang HP-nya. Oke, semuanya sudah. Nah, ini Ibu bagikan link Google Form-nya, ya, yang berisi pertanyaan. Kasih waktu 2 menit saja untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, bisa dibuka semuanya? Bisa. Silakan dikerjakan, jangan lupa isi nama. Sudah ya, di sini sudah terekam di Ibu dari hasil jawaban yang sudah kalian berikan. Siapa yang bisa memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, apa yang telah kamu pahami dari pelajaran hari ini? Ayo. Kami sudah tahu sebelumnya ada juga telah membahas organ pernapasan dan sistem pernapasan, yaitu ada pernapasan perut dan pernapasan dada, yaitu dan mekanismenya ada inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Sekarang yang kedua, apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Ayo silakan, Devi. Apa mengetahui dampak rokok, bahaya bagi bayi, bagi masyarakat yang lainnya? Baik, anak-anak semuanya, ya, semua KPD-nya sudah difiniskan? Sudah ya. Nah, sudah difiniskan. Sama-sama kita ucapkan Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi tentang gangguan pada sistem pernafasan. Nah, kalian silakan mencari informasi dari berbagai sumber lainnya, ya. Silakan cari dari artikel, dari buku paket, kemudian boleh dari internet, dari mana saja terserah kalian, mengenai gangguan apa saja yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan sistem pernafasan.
pernapasan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau sudah jelas, Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini karena kalian sudah melaksanakannya dengan baik. Ya, karena di awal tadi kita buka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan